Halo teman-teman, balik lagi di sini dengan gua Aawir ya. Ya, jadi hari ini gua sedang berada di showroom Honda Cokroaminoto, tepatnya di Jalan Cokroaminoto, Kota Denpasar, Provinsi Bali ya teman-teman. Dan sekarang di hadapan kita sudah ada sebuah mobil dari Honda, yaitu Honda Jazz yang RS. Nah, jadi seperti ini dia teman-teman modelnya, dan untuk kuncinya sendiri dia seperti ini ya desainnya. Hanya ada dua tombol saja untuk kunci dan juga untuk buka kuncinya. Dan di bagian bawah dia ada chrome, di sini masih tertutup dengan stiker ya teman-teman, karena ini adalah mobil yang ada di dealernya. Dan kalau kita buka kuncinya maka dia spionnya belum auto retract ya teman-teman. Dan juga kalau kita kunci mobilnya dia juga belum auto retract. Nah, sekarang kita lihat dulu di bagian eksterior, di bagian mukanya ya teman-teman. Jadi ini benar-benar desainnya gue suka banget, desainnya garang banget dan juga mencerminkan mobil-mobil untuk anak muda. Jadi benar-benar sporty banget mobil ini teman-teman, sesuai dengan tipenya yaitu tipe RS. Nah, untuk lampunya sendiri dia lampu utamanya sudah LED ya teman-teman. Kemudian lampu seinnya masih halogen, di sini ada DRL. Keren banget teman-teman, dan juga di sini ada list chrome yang nyatu sampai di bagian grillnya. Kemudian untuk lampu LED dia masih halogen ya. Di sini ada motif karbon juga, keren banget teman-teman. Oke, di sini list chrome-nya panjang banget sampai grill. Kemudian di sini ada chrome lagi, kemudian ada logo Honda dan juga ada logo RS-nya. Keren banget teman-teman. Di sini motif piano black ya, mantap banget. Kemudian untuk di bagian bumpernya juga keren banget, ada motif karbonnya. Dan seperti ini dia tampilan dari eksterior bagian mukanya. Kalau kita melihat bagian sampingnya, untuk spion dia berwarna hitam ya teman-teman. Kemudian di sini ada list lampu sein yang juga sudah LED. Dan kalau mobilnya berwarna merah pasti lebih racing banget nih teman-teman. Kalau berwarna putih juga dia racing karena spionnya berwarna hitam. Nah, di sini ada side skirt juga. Kemudian untuk handle pintunya kalau kita masukkan jari, dia mobilnya otomatis terbuka dan juga ada tombolnya. Dan di sini tidak ada list chrome ya teman-teman. Jadi benar-benar berwarna hitam banget. Dan juga di sini ada lekuk-lekukan nih. Jadi mobilnya lebih aerodinamis dan keren banget tentunya. Untuk di bagian belakang dia seperti ini dia desainnya teman-teman, benar-benar keren banget, dan juga ada spoilernya yang membuat mobil ini tampilannya lebih racing ya teman-teman. Nah, untuk di sini spoilernya keren banget nih untuk menambah aerodinamis. Kemudian juga sudah ada antena shark fin, dan di sini sudah ada defogger ya. Untuk di kacanya keren banget. Untuk lampunya sendiri dia masih halogen nih. Kemudian lampu merah utamanya dia sudah LED, keren banget teman-teman. Kemudian di sini ada tulisan RS, iVTEC, kemudian ada list chrome panjang banget, ada logo Hondanya juga. Dan di sebelah kiri ada tulisan Jazz. Nah, kalau kita melihat ke bawah dia belum ada sensor parkir ya teman-teman, tapi untuk bumper dia sudah racing dan juga keren banget cuy. Oke, jadi seperti ini dia tampilan dari bagian belakang Honda Jazz ini. Untuk dimensi dari mobil ini dia memiliki panjang 3,9 meter dengan tinggi 1,5 meter dan lebar 1,7 meter. Untuk wheelbase-nya sendiri dia 2530 mm ya teman-teman. Nah, untuk bannya sendiri dia menggunakan ban Bridgestone 175/65 R15 dengan two-tone color. Untuk rem depannya dia sudah menggunakan cakram nih, jadi keren banget, dan bannya juga desainnya keren banget velgnya. Untuk di bagian belakang dia profilnya sama tapi remnya masih menggunakan tromol ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lihat untuk di bagian bagasinya. Dan sekarang kita buka dulu nih mobilnya. Dan di sini ada tombol ya teman-teman untuk membuka bagasinya. Oke, jadi seperti ini dia bagasinya teman-teman. Dan kalau bisa kita lihat sih di sini lumayan luas cuy, dan kita akan lihat juga untuk lebih detailnya. Di sini ada hand grip ya untuk menutup pintu bagasinya. Dan untuk bagasinya sendiri dia di sini cukup besar dan juga sudah ada lampu teman-teman. Jadi kalau malam hari tidak begitu gelap ya, kita dibantu oleh pencahayaan. Kemudian di sini kursinya bisa dilipat 40-60, jadi kalau kita lipat dia akan jauh lebih lebar. Dan di sini ada ruang yang bisa dibuka ya untuk menyimpan tools-tools dan juga menyimpan ban serepnya, keren banget teman-teman. Dan seperti itu dia bagian dari interior di depannya. Oke, sekarang kita akan lihat bagian interiornya. Sebelumnya kita tutup dulu bagian pintu bagasinya ini ya teman-teman. Oke, jadi sekarang kita akan melihat interior untuk bagian depannya. Nah, sekarang kita akan lihat dulu bagian pintunya ya teman-teman. Untuk yang pertama, jadi desain pintunya seperti ini, seperti kebanyakan mobil pada umumnya, jadi fine-fine aja. Kemudian di sini ada list berwarna abu-abu ya teman-teman, keren banget. Untuk materialnya sendiri dia masih menggunakan plastik keras nih di sini, dan juga masih diplastikin ya. Jadi benar-benar mobilnya masih baru banget. Di sini untuk power window-nya dia sudah auto tapi di sisi drivernya saja. Kemudian di sini juga masih plastik keras. Kemudian di sini ada cup holder dan ruang penyimpanan serta ada speaker. Oke, jadi standar banget, nggak apa-apa sih sebenarnya. Untuk di joknya sendiri dia masih manual ya. Di sini ada high adjuster untuk pengaturan tinggi rendahnya juga. Dan di sini desainnya keren banget teman-teman.
Untuk bagian joknya sendiri dia sudah menggunakan fabric ya. Di sini ada list jahitan asli berwarna orange. Jadi di sini desain dari joknya sporty banget teman-teman, khas banget untuk anak-anak muda. Dan seperti ini dia bagian dari dashboardnya. Dan langsung aja kita akan masuk untuk melihat secara lebih detail seperti apa bagian interiornya. Jadi di sini kuncinya gua taruh dulu ya supaya tidak hilang teman-teman. Dan gua tutup pintu, kemudian gua mau mundurin dulu nih bagian kursinya supaya gua bisa lebih baik merekam dari sini. Oke, jadi yang pertama kita bahas dulu bagian setirnya teman-teman. Dia sudah menggunakan material kulit ya. Di sini ada list jahitan asli berwarna orange juga, keren banget. Di sini ada untuk head unitnya, untuk pengaturan head unit. Kemudian di sini ada cruise control, mantap banget untuk di mobil ini. Kemudian dia juga sudah ada desain jaring-jaring ya. Kemudian logo Hondanya berwarna chrome. Dan untuk di bagian bawahnya dia sudah ada pengaturan tilt dan juga teleskopik. Jadi kekinian banget. Di sini ada slot tombol tapi tidak ada tombolnya. Di sini ada cup holder. Kemudian untuk lubang AC-nya di sini ada list berwarna abu-abu ya teman-teman, keren banget. Dan tidak lupa juga mobil ini sudah dilengkapi dengan pedal shift. Kemudian untuk di MID-nya dia seperti ini, dia desainnya keren banget teman-teman. Untuk lubang AC seperti ini, di sini ada tombol hazard. Kemudian untuk head unitnya dia sudah menggunakan head unit dengan bentang layar 8 inch ya teman-teman. Jadi cukup besar juga untuk di mobil seperti ini. Untuk pedal shift-nya dia ada di belakang setir ya teman-teman. Jadi keren banget seperti mobil balap. Di sini ada untuk pengaturan AC, tombol start stop engine-nya. Kemudian di sini ada power socket nih. Kemudian ada ruang penyimpanan juga, ada 2 buah cup holder. Kemudian untuk desain tuas transmisinya seperti ini dia, keren banget teman-teman. Ada list jahitannya. Kemudian di sini ada handbrake, keren banget. Kemudian untuk di armrestnya dia tidak begitu tinggi ya. Dan kalau kita buka di sini ada ruang penyimpanan yang tidak begitu besar. Ya cukup untuk menyimpan dompet, HP dan yang lainnya. Kemudian di sini ada list berwarna silver teman-teman. Ada motif jahitannya juga nih di sini, tapi motif jahitan palsu ya. Kemudian untuk dashboardnya dia masih menggunakan plastik keras. Dan kita akan lihat untuk lacinya dia belum soft opening, tapi bagian bagasinya cukup besar ya teman-teman kapasitasnya. Kemudian untuk di lampu interior dia seperti ini. Untuk di sun visornya dia sudah ada cermin ya teman-teman, jadi kita bisa pakai ngaca. Kemudian untuk di bagian pengemudi kita lihat nih apakah ada cerminnya. Dan ternyata di sini sudah ada cerminnya juga teman-teman, jadi mantep banget. Oke, jadi seperti ini dia desain dari dashboardnya teman-teman, jadi kekinian banget untuk di mobil ini. Oke, jadi sekarang kita akan melihat interior baris kedua dari mobil ini. Dan seperti biasa kita akan mereview bagian pintunya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah di sini dia masih menggunakan material keras nih, plastik keras. Kemudian ada list berwarna abu-abu juga. Kemudian di sini ada campuran fabric juga nih teman-teman. Dan di bawahnya ada cup holder, kemudian ada speaker juga ya, standar untuk bagian mobil. Kemudian untuk jok belakangnya sendiri dia sama seperti yang di depan ya teman-teman. Jadi dia ada list jahitan dan juga ada motif di sini berwarna orange. Dan di sini masih diplastikin ya teman-teman. Jadi kita tidak bisa begitu jelas untuk melihatnya. Nah, perlu diketahui juga bahwa jok depan sudah gua mundurin banget dan di sini legroomnya luas banget ya teman-teman, masih luas. Di sini ada ruang penyimpanan juga. Kemudian kita akan lihat di sini tidak ada apa-apa ya, masih polos banget. Untuk joknya sendiri dia tidak ada armrest ya teman-teman, jadi kita bisa duduki 3 orang ya untuk di jok belakangnya ini. Dan untuk di bagian atas juga dia ada hand grip nih. Hand gripnya juga sudah model auto retract ya teman-teman, jadi sudah kekinian banget. Dan di sana juga untuk hand gripnya sudah auto retract, semua sudah auto retract di kanan kiri sama di depannya. Dan di sini dia layout dari bagian dashboard depannya, jadi keren dan juga kekinian banget nih teman-teman. Di atas juga ada lampu interior. Dan untuk di bagian belakang kita lihat bagasinya seperti ini dia desainnya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk untuk di bagian permesinan. Jadi yang pertama kita buka dulu kap mesinnya, dan sekarang kita akan lihat seperti apa layout dari mesin Honda Jazz RS ini ya teman-teman. Dan sekarang kita buka dulu kapnya nih, gua mau cari contelannya ada di mana dan ketemu. Sekarang kita akan buka dulu, ini benar-benar ringan banget cuy, kap mesinnya benar-benar ringan banget. Untuk kap mesinnya dia sudah ada peredam tapi belum dicat sewarna bodi ya teman-teman. Dan untuk mesinnya sendiri bisa kita lihat nih, dia sudah ada covernya. Dan tapi covernya kecil banget, ada tulisan Honda iVTEC. Untuk mesinnya dia front wheel drive ya teman-teman dengan kode L15A 1497 cc 4 silinder CVT. Untuk tenaga maksimumnya 120 PS di 6600 rpm dan torsi maksimum 145 Nm di 4600 rpm. Jadi seperti ini dia ya layout dari mesinnya teman-teman.
Oke, sekarang kita berkesempatan untuk menyalakan bagian mesinnya dan kita akan lihat seperti apa tampilan MID serta tampilan head unitnya ya teman-teman. Yang pertama kita injak rem, kemudian kita tekan tombol start stop engine-nya. Nah, kelihatannya mobil ini akinya suak ya teman-teman dan sekarang sudah diperbaiki. Oke, jadi kita bisa melihat tampilan dari MID-nya. Jadi MID-nya ini keren banget teman-teman, dia memiliki mayoritas berwarna biru jadi milenial banget, dan untuk di head unitnya dia ada peringatan nih. Kemudian di sini juga untuk desain AC-nya mewah banget ya teman-teman, dia ada list chrome di atas dan di bagian bawahnya. Kemudian AC-nya juga sudah ada heater, sudah ada arah semburan angin dan ada pengaturan untuk kipasnya. AC-nya ini juga sudah auto ya teman-teman, jadi mantep banget. Ada pengaturan ventilasi udaranya juga, keren banget. Dan sekarang kita lihat di bagian head unitnya. Jadi head unitnya ini bisa dimatikan ya kalau kita tidak menggunakannya. Jadi akinya akan jauh lebih awet ya teman-teman. Kemudian di sini ada setting, radio, media, USB dan yang lainnya. Kemudian kita lihat dulu untuk di bagian setting. Di sini ada beberapa hal yang bisa kita setting. Untuk language juga bisa, tanggal juga bisa, dan bagusnya di sini sudah ada bahasa Indonesia ya teman-teman. Keren banget. Oke, jadi seperti ini dia tampilan dari head unitnya, berwarna ya teman-teman. Dan di sini dia bagian dari setirnya keren banget, dan juga tampilan dari MID-nya. Dia sudah ada pengaturan suhu, jam, kemudian ada indikator juga nih, mantep banget teman-teman. Jadi benar-benar keren banget overall untuk desain dari mobil Honda Jazz ini. Oke. Di sini dia tampilannya ya teman-teman, bagian dashboard, dan mantep banget. Di sini untuk tombol start stop engine-nya berwarna merah ya kalau mesinnya udah menyala. Oke teman-teman, jadi sampai sini dulu video gua kali ini. Jangan lupa like,